Halo pemirsa PKTV, kembali lagi di program PKTV Talk. Kali ini bersama saya Anastasia Fibriani. Dan hari ini kita akan membahas salah satu agenda budaya terbesar di Kalimantan Timur yang akan menyatukan seni, budaya, dan potensi kreatif dalam satu panggung besar. East Borneo International Folklore Festival atau biasa disingkat EBFF 2025 ini akan segera digelar. Dan tentu saja ini bukan sekedar festival budaya biasa, tetapi juga momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kalimantan Timur mempunyai warisan seni, pertunjukan, dan potensi ekonomi kreatif yang luar biasa. Di tahun 2024 kemarin menjadi tahun bersejarah bagi Kalimantan Timur. East Borneo International Folklore Festival atau EBFF 2024 telah sukses digelar dan melibatkan 10 negara, ratusan seniman lokal dan internasional, serta ribuan pengunjung dari lokal maupun nasional dan internasional. Kemeriahan panggung seni, semangat kolaborasi antar budaya, dan tampilnya pelaku ekonomi kreatif lokal di festival berskala internasional itu membuktikan bahwa Kalimantan Timur bukan hanya sekedar kaya akan sumber daya alamnya, tapi juga kaya imajinasi dan warisan budaya. Kini, EBFF 2025 sedang dipersiapkan dengan skala yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih berdampak bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif daerah. Apa yang menjadi evaluasi EBFF tahun lalu? Bagaimana kesiapan Provinsi Kalimantan Timur menyambut festival ini? Apa dampak terhadap pelaku seni lokal dan UMKM kreatif? Dan apa saja strategi agar gaungan budaya kita sampai ke pasar global? Nah, untuk membahas kali ini kita secara akan lebih mendalam telah hadir bersama saya Bapak Awang Kalik selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pagi, sehat selalu, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah berkenan ya meluangkan waktunya untuk kita hari ini di sela-sela kesibukannya. Nah, langsung saja nih Pak, kita ke pembahasannya seperti itu. Kalau kita dengar mengenai EBFF ini kan, ini tadi saya sempat baca-baca juga, itu merupakan festival yang dilaksanakan di Kalimantan Timur dan berskala internasional ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya visi misi dari EBFF 2025 ini apa sih Pak? Baik Mbak Tasha. Lebih sederhana dan branding kita menyebutnya EBIP aja ya. EBIP. Sebab kalau EBFF itu agak rentan kita menghafal. Oke, jadi EBIP ini di tahun 2025 ini menjadi ajang yang kedua setelah tahun 2024. Alhamdulillah kita tadi sampaikan di pembukaan tadi bahwa tentunya banyak evaluasi yang kita lakukan, terutama konten acara, kemudian tema, kemudian peserta, dan juga hal-hal yang terkait yang kita harapkan ini semuanya lebih bermutu, berkualitas. Bagaimana kita, ya artinya kita memanfaatkan kehadiran teman-teman dari mancanegara yang tahun ini berubah. Kalau tahun lalu itu ada Jepang, ada Amerika Serikat, ada Mesir ya. Tahun ini kita berganti. Cuman tetap yang ada, tetap tahun lalu juga tetap ada, cuman grupnya yang berbeda. Seperti Korea Selatan. Nah, tahun ini kita menghadirkan Rusia, kemudian Polandia, kemudian Rumania, kemudian Korea Selatan dan India. Ada 5 negara yang sudah bersiap. Alhamdulillah jumlah itu semuanya 102 orang. Insya Allah yang akan nanti hadir di tengah-tengah acara kita ini. Kemudian visi misinya tentunya sesuai tema. Tema untuk tahun ini EBIP 2025 ini adalah
mempertemukan budaya internasional di Kalimantan Timur. Nah, jadi kita menjadi tempat untuk mempertemukan seluruh budaya internasional ini, ya kan? Dan ini kesempatan bagi kita, bagi masyarakat, bagi pecinta seni, bagi pecinta ekonomi kreatif, ya kan? Bagaimana ini kita manfaatkan, kita mengetahui, ya kan, bahwa kebetulan sesuai data, mereka yang hadir ini adalah teman-teman juga pelaku-pelaku seni di daerahnya masing-masing. Ya kan, artinya memang mereka juga pelaku seni rakyat seperti yang dari India, itu penari-penari yang memang sudah berjibaku berlatih untuk tampil di sini, dan itu memang kesenian rakyat mereka. Nah, artinya kita hadirkan itu, kita pertontonkan itu kepada masyarakat Kalimantan Timur khususnya dan Samarinda umumnya. Kita harapkan ini menjadi satu etalase budaya yang dapat kita banggakan, bahwa di Kaltim pun pertemuan budaya internasional, pertemuan budaya mancanegara dapat kita lakukan. Luar biasa sekali ya Pak, bahwa di Kaltim itu memang tadi tidak hanya ada sumber daya alamnya saja ya Pak, tapi juga kaya akan budayanya seperti itu. Berarti kalau kita ambil kesimpulannya tadi, bahwa target utama dari EBFF ini adalah masyarakat lokal dan internasional dan juga nasional ya Pak ya. Betul. Kalau dari sisi ekonomi kreatif sendiri itu bagaimana Pak target utamanya? Tentunya ini support ya kepada teman-teman pelaku yang kreatif, bagaimana teman-teman dapat berdaya saing, lebih mengembangkan produk dan karyanya. Misalkan kita juga mengundang dari berbagai daerah. Ada 8 daerah yang sudah confirm ke kita, seperti Bengkulu, kemudian Nusa Tenggara Timur, kemudian dari Kalimantan Utara, kemudian dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini masih confirm. Mudah-mudahan kemudian dari daerah-daerah kita, lokal kita, dari 10 kabupaten kota, insya Allah support. Kemudian dari Sanggar-Sanggar dan Paguyuban. Nah, ini kita bisa bayangkan bagaimana kebudayaan itu tampil dalam satu panggung. Kemudian mereka nanti ya saling kalau bicara soal seni rakyat ini kan tidak jauh-jauh, karena dia terakhir daripada komunal, dari rakyat sendiri. Nah, bagaimana dari gerakan, dari musik itu tidak yang berat lah. Tidak yang kontemporer, tidak yang seperti sekarang modern gitu ya, tapi mereka bagaimana ternyata dilihat-lihat misalkan ada kesamaan. Nah, misalnya hal seperti yang menarik gitu kan. Betul. Jadi itu otentik, mereka bisa lihat. Bahkan nanti insya Allah lah di kegiatan ini juga kita juga melombakan teman-teman media untuk menulis. Artinya kita nanti dari teman-teman media itu ada 5 yang terbaik tulisannya, nanti diampu sama teman-teman Diskominfo untuk mencari tulisan-tulisan yang memang itu menarik dan sangat, apalagi yang berbahasa Inggris. Wah, itu yang kita harapkan gitu, karena kita sekarang sudah bicara internasional. Betul, gitu, luar biasa sekali ya Bapak. Berarti dari sisi ekonomi kreatif juga EBIP ini sangat mendukung sekali seperti ya Pak. Betul, dan saya tambahkan lagi, kita juga nanti menggelar produk-produk pameran UMKM yang nanti kita hadirkan sekitar ada 60 booth, ya kan? Dari kulinernya, dari krianya, dari wastranya, dari seni pertunjukannya. Misalkan ada teman-teman mungkin nanti yang berjualan alat musik baik yang daerah maupun yang lokal. Misalkan dari Tenggarong ada Pak Imam, misalkan bisa nanti kita ajak untuk bisa mempromosikan alat musiknya kayak sampai gambus. Betul Pak, luar biasa sekali ya Pak. Berarti ini juga mendukung UMKM lokal gitu, yang ada di daerah kita pastinya. Ya. Bukan hanya yang dari 8 daerah lain tadi ya Pak, tapi juga kita juga sangat didukung ini di acara EBIP 2025 ini ya Pak. Siap. Nah, kalau berbicara tentang kesiapan nih Pak, dari Dinas Pariwisata Kaltim ini sendiri itu kan pastinya punya kesiapan gitu kan Pak untuk melaksanakan ini dalam mendukung sektor ekrab ini, ekrab untuk EBIP ini tuh. Bagaimana tuh Pak kesiapan dari Dinas Pariwisata Kaltim ini sendiri? Baik Mbak Tasa, tentunya ini kita persiapkan. Tahun lalu sudah kita siapkan. Artinya setelah kegiatan tahun lalu 2024 EBIP ini kita langsung evaluasi dan kita langsung berkunjung sama teman-teman SIOP yang mengundang kawan-kawan tadi yang dari mancanegara tadi. Kita membuat strategi gimana ini, terutama di ini Mbak ya, di
kehadiran masyarakat supaya itu nanti betul-betul ini sebagai pesta rakyat bagi mereka. Jadi konsep-konsepnya kita sederhana, kita konsep-konsepnya kerakyatan. Jadi mereka nanti teman-teman yang nonton, bapak ibu, adik-adik pelajar dan abang-abangku semuanya, nanti datanglah, kunjungilah, tontonlah selama 4 malam kegiatan ini, dan itu tidak berbayar. Dan itu nanti mereka kita lesehan, duduknya melantai, kita menyiapkan karpet aja atau terpal saja kita siapkan. Karena prinsipnya kesenian rakyat itu adalah dia ada komunikatif dengan audiens, dengan penonton, ya kan. Kemudian juga kita harapkan, ya kan, dari segala persiapan ini nantinya berakhir dengan kenyamanan, dan tentunya ada kesuksesan yang kita harapkan. Sukses itu dalam hal bukan sukses penyelenggaraannya, tapi sukses bagaimana ini menjadi momentum mereka mengingat bahwa Kaltim budayanya, pariwisatanya, ekonomi kreatifnya luar biasa. Luar biasa sekali tadi ya Pak. Dari mana juga Dinas Pariwisata tadi mendukung dengan membawa konsep kerakyatan ya Pak ya, luar biasa sekali. Kalau mengenai mekanisme sendiri nih Pak, mengenai mekanisme kurasi pelaku seni pertunjukan dan UMKM ini sebenarnya tuh bagaimana sih Pak mekanismenya? Ya tentu kita tetap kurasi, ada tim kuratornya. Misalkan untuk yang peserta dari mancanegara, mereka ada namanya tadi satu lembaga namanya SIOP, kansil yang menangani tentang kebudayaan, menyatukan kebudayaan internasional, ya kan. Kebetulan pengurus dari SIOP itu adalah Pak Said, berkedudukan di Jakarta, ya kan. Kita mengkonsep, jadi beda kan antara folklore dengan pop art. Nah, kalau pop art itu ya yang sekarang ini gitu. Betul. Ya. Nah, jadi kita harapkan memang kita folklore, karena di folklore itu masih ada kekuatan inti budayanya, kekuatan pilar-pilar budayanya. Makanya di sini kita tidak ada mengundang artis. Iya, artisnya yang mereka itulah, yang dari mancanegara itu sama dari teman-teman provinsi, sama teman-teman kabupaten kota dan lokalan kita, yaitu paguyuban maupun sanggar-sanggar. Itulah ada artisnya. Itulah adalah mereka menjadi gestarnya gitu. Nah, kemudian tentunya tadi menjawab pertanyaan tadi, kita tentunya sudah mengkurasi, misalkan dari mancanegara tadi sudah sampaikan, ini kesiapan mereka, kemudian mereka mengajukan juga, kita menawarkan, mereka mengajukan, kemudian kita cek sama-sama SIOP tadi, ini masuk ke dalam ranah mana, pop art kah atau folklore kah, ya kan. Nah, jadi itu yang salah satunya kita kurasi. Kemudian tentunya banyak negara mau ikut, cuma mungkin kalau di Eropa sama Asia kan beda masa liburnya. Betul. Kan. Nah, dan mereka datang ke Kaltim ini bukan hanya EBIP aja. Ke Indonesia ini bukan hanya EBIP aja. Setelah dan sebelum kegiatan di EBIP ini, mereka nanti ada ke Jakarta, kemudian nanti ada ke Surabaya, ada festival, saya lupa di Jawa Timur ada satu kabupaten. Nah, mereka juga, bahkan kemarin tahun lalu juga ada festival Sriwijaya yang di Palembang. Jadi mereka itu mutar. Ya kan, dalam prinsip mereka kan rugi dong cuma satu daerah aja kan. Nah, makanya mereka nanti kemana-mana. Bahkan mereka menawarkan kalau bisa di Kaltim ini minimal ada 2 kegiatan. EBIP satu, mungkin nanti kalau misalkan di Balikpapan ada Balikpapan PES, mereka bisa nyambung gitu loh. Nah, jadi gitu. Ya, kemudian yang dari provinsi kita kita kontak dulu sama teman-teman kita, kan ada WA grup tuh, teman-teman Dispar seluruh provinsi. Kebanyakan mereka tidak ikut di masalah dana. Nah, memang pendanaan sekarang kita tahu sendiri, yang bersedia ada 8 provinsi ini. Kemudian itu kita kurasi. Ternyata mereka ngirimkan video segala macam, itu sesuai dengan kita, keinginan kita, harapan kita ajak. Kemudian termasuk ini kita membuka juga kepada teman-teman sanggar, baik itu seni tari maupun musik, ya kan. Mereka ngikut di kurasi, kita membuka website itu. Silakan teman-teman yang punya sanggar ikut dalam meramaikan kegiatan ini. Nanti ada 10 sanggar yang kita akan pilih, itu akan tampil di EBIP ini. Kemudian paguyuban, kalau paguyuban itu kan kita lempar kepada keluarga-keluarga, misalkan dari KKSS, dari Ikatan Keluarga Minang, dari keluarga Bubuan Banjar, dari teman-teman
saudara kita Dayak, itu kan kita undang semua, mewakili dari apa namanya masyarakat paguyuban dari yang ada di Kaltim. Nah, jadi gitu Mbak, apa nama mengkurasinya. Wah, luar biasa sekali ya Pak, kurasinya ini sangat detail ya Pak, seperti itu. Kalau berbicara tentang dukungan pemerintah daerah nih kan Pak, gimana sih sebenarnya dukungan pemerintah daerah bagi pelaku ekrab yang terlibat dalam festival ini? Tentunya ini kan kita mengajak kawan-kawan ini di seluruh kabupaten kota khususnya ya, bagaimana dari sisi kualitas karya, dari sisi kualitas produk ini meningkat. Artinya naik kelas lah mereka kan gitu kan. Ibaratnya kalau kemarin dia masih merintis, kemudian mandiri, artinya mereka sudah go lah, ya kan, sudah bisa menjual produk dan karyanya. Contoh ini yang kita harapkan juga teman-teman nanti yang menampilkan karya di EBIP ini, mereka, makanya kita minta mereka alamat emailnya, kemudian apa namanya portofolio karya-karyanya gitu kan. Ini lengkap karena apa? Itu nanti ketika mereka masuk ke ke website kita mudah dibuka oleh masyarakat, dan mereka misalkan mau menggunakan misalkan sanggar tari atau sanggar musik gitu ya. Mereka bisa menggunakan teman-teman OPD lain bisa menggunakan, langsung kontak gitu loh. Karena mereka sudah tahu kualitasnya gitu kan. Kita juga selalu apa namanya mendokumentasikan sekecil apapun kegiatan itu. Kita ada baik itu foto maupun video. Nah, ini harapannya selain mereka mampu bersaing, mereka juga menambah jejaring, menambah kekuatan komunitas mereka. Bagaimana mereka tidak lagi minder, mereka ada yang membantu gitu loh. Misalkan dia akan ada suatu apa namanya kekompakan dalam antar sama grup tari gitu ya. Nah, misalkan dia menanya gimana sih cara membuat kostum, gimana sih cara membuat musik gitu kan. Nah, nanti kita buatkan acara itu namanya bisnis model yang sudah luar biasa tampil, misalkan dari misalkan kelompok musik ya, saya sebut aja misalkan kayak Devizon, kayak Marble Radio. Itu bagaimana nanti kita harapkan mereka bisa membantu atau apa namanya memberikan kemampuan mereka kepada yang baru. Yang baru misalkan band-band yang baru berdiri, apa band-band yang sudah ingin misalkan bagaimana sih membuat lagu, mengaransemen lagu, gimana sih caranya mendapatkan inspirasi diksi dalam membuat kata-kata dalam lagu. Nah, ini kita buatkan, kita kan sudah punya tempat tuh, Temindung Kreatif Hub. Jadi mereka bisa bisnis model di situ. Gitu Mbak. Luar biasa sekali ya Pak mengenai dukungan dari pemerintah daerah ini sendiri. Nah, kita sudah bahas lumayan cukup dalam nih ya Pak, tapi belum cukup dalam ternyata. Namun sayang sekali kita harus jeda terlebih dahulu Bapak. Siap. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan PKTV Talk hanya di PKTV. Halo pemirsa PKTV, kembali lagi bersama saya Anastasia Fibriani, tentunya masih di program PKTV Talk. Nah Bapak, tadi kita sudah membahas sedikit dan banyaknya ya dari mengenai festival EBIP ini seperti itu. Sekarang nih Pak, kita mau lanjut nih pertanyaannya nih. Sebenarnya apa sih potensi dukungan dari investor atau sponsor bagi pelaku ekonomi kreatif ini yang tampil di EBIP nanti, dan sebenarnya seperti apa sih perputaran ekonominya seperti itu Pak? Baik, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, kami bersyukur didukung, disupport sama teman-teman baik itu BUMD dan dari teman-teman swasta lainnya, ya kan.
Alhamdulillah kita misalkan untuk goodie bag sudah terbantukan, isinya ada tumbler, ada shawl, ada baju kaos, semua itu memang alhamdulillah dibantu sama teman-teman dari BUMD dan swasta. Kemudian ini nantinya juga kita akan sampaikan kepada semua peserta, ya kan, akan kita langsung amanahkan kepada peserta. Lanjut, bagaimana pihak swasta ini membantu dalam pelaku ekonomi kreatif dalam perjalanannya. Misalkan saya sebut saja Bank Indonesia, Kaltim ini banyak yang sudah diberikan kepada teman-teman pelaku. Misalkan ada sertifikasi untuk hak cipta atau kekayaan intelektual lah. Kemudian juga melakukan pelatihan, kemudian melakukan event-event. Di sana juga ada pameran, ada juga seni pertunjukan. Nah, ini sangat kita syukuri. Kemudian kita juga sudah punya ruang kreasi yang saya bilang tadi, Temindung Creative Hub, ex Bandara Temindung. Itu sudah dimanfaatkan sama teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk tadi mengembangkan daya saing, kemudian melalui karya dan produk. Nah kan, jadi teman-teman film, teman-teman musik, teman-teman kuliner, teman-teman sebenarnya ada kriya nih nanti akan menggunakan ruang kreasi tersebut. Nah, tentunya ini kita juga tidak lepas bantuan-bantuan dari pihak swasta dalam mendukung ekonomi kreatif. Misalkan kita mau pameran, kita ajak teman-teman dari Bank Kaltimtara, Bank Indonesia, kemudian dari perusahaan lainnya. Nah, itu bagaimana mereka dengan CSR-nya itu betul-betul ada perhatian terhadap pengembangan pelaku ekonomi kreatif. Misalkan ada teman-teman nanti ingin berpameran melalui kegiatan Inakraf yang dilakukan oleh Dekranas, ya kan, mereka bisa bisa andil di sana, ya kan. Kemudian bicara soal spending, pergerakan ekonomi kerakyatan di kegiatan ini, tentunya kita punya target 12M, ya kan. Itu kita bisa ekspektasi menghitungnya dari akomodasi, dari restoran, rumah makan, kemudian transportasi, kemudian jasa-jasa lainnya, ya kan. Nah, dengan target itu sekitar sampai kita target selama 5 hari kegiatan ini itu mendatangkan sekitar lebih daripada 8.000 orang. Wow, nah ini ya. Luar biasa. Karena kita menghitung setiap malamnya, kita juga target di pembukaan penutupan itu 3.000 sampai 5.000. Target kita ya. Mungkin 3.000 sudah cukup lah. Mungkin nanti kita, kalau kemarin kan tahun lalu kan itu penonton hanya di tribun, iya, betul, dan di Pak. VIP kan. Nah, mungkin kali ini kita coba tadi dengan tema kerakyatan tadi, dengan tema kerakyatan tadi. Jadi penonton ini bisa hadir di tengah-tengah, nanti melingkari panggung. Nah, jadi mereka bisa melihat di situ. Nah, ini itu mungkin lebih besar lagi lah. Target kita sampai kepada 8.000 sampai 10.000 pengunjung di kegiatan ini. Karena kita 2 tempat. Iya. Setiap malam ada 2 tempat. Nah, dan ini juga tentunya harapannya teman-teman yang nanti berikut serta dalam kegiatan ini produknya minimal informasinya lengkap. Misalkan membuat seperti ini, ya kan, plakat seperti ini. Ada misalkan nomor kontaknya itu ya. Misalkan ada kontak personnya yang bisa langsung pengunjung itu menghubungi. Betul. Dan ini nanti kita ada salah satu pengrajin plakat, kita ajak mereka untuk berpameran. Gitu, Mbak. Luar biasa sekali ya Bapak, tadi mulai dari sponsornya juga, pihak swasta juga ya Pak turut andil bekerja sama seperti Alhamdulillah. itu. Alhamdulillah, luar biasa sekali juga tadi mengenai targetnya tadi ada 8.000 sampai 10.000 ya Pak orang yang akan hadir diperkirakan seperti itu di acara EBIP 2025 ini. Insya Allah. Itu. Semoga terlaksana lah ya Pak dengan baik. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan. Apa itu Pak? PKT juga, Pak, alhamdulillah.
Oh, menyumbang saran. Alhamdulillah. Terima kasih pimpinan PKT. Terima kasih. Lanjut nih Pak. Siap. Kalau berbicara tentang EBIP ini kan pasti punya dampak gitu ya Pak. Kalau dampak kita mengukur dampak EBIP terhadap peningkatan pendapatan pelaku ekraf ini gimana tuh Pak cara mengukurnya? Kita kan nanti insya Allah masuk itu kita siapkan barcode. Kemudian di masing-masing UMKM juga kita siapkan barcode. Berapa penjualan yang masuk hari ini? Ya kan dia sudah tahu tuh, misalkan dia membeli manik-manik, ada harganya di situ kan. Nah, jadi nanti kita minta bantuan dari teman-teman pihak ketiga EO ini, dia setiap hari menghitung berapa penghasilan yang masuk untuk yang UMKM. UMKM. Jadi nanti itu memudahkan kita. Nanti di akhir kegiatan nanti kita bacakan, ya kan, bahwa alhamdulillah ya dari gerakan ekonomi yang didapat selama kegiatan ini senilai yang kita targetkan tadi, nanti akan dihitung gitu kan. Begitu Mbak. Berarti ada targetnya seperti itu ya Pak? Pasti ada targetnya, karena memang setiap event itu harus ada target. Betul. Baik target pengunjung maupun target spending yang kita perkirakan. Wah, luar biasa sekali ya Pak, ada targetnya seperti itu memang ditetapkan. Kalau berbicara mengenai tantangan nih kan Pak, ini kan kalau kita lihat EBIP ini dia berskala internasional seperti itu. Siap, Pak. Juga nasional pastinya kan Pak. Siap. Apa sih Pak tantangan utama dalam mengintegritaskan ekraf ke dalam event budaya berskala internasional ini? Ya. Jadi ini pertanyaan berat ini. Memasukkan ya kan suatu pemahaman bagaimana semua yang terlibat ini ya kan mempunyai satu pikir yang sama, adalah pemajuan tentang ekonomi kreatif. Nah, contoh dari Korea ya kan, kita sudah menyampaikan juga kepada mereka untuk membawa hal-hal yang bisa taruhlah yang bisa yang bisa diperjualkan di sini. Tapi regulasinya nggak boleh. Nah, itu dia. Karena yang datang ini adalah sebagai pelaku budaya, sebagai seniman, sebagai pekerja seni. Dia bukan sebagai pengusaha. Nah, itu salah satunya seperti itu. Yang bisa itu adalah bagaimana kita menguatkan itu kepada teman-teman lokal. Ya kan? Jadi kalau kita cara pandang ekonomi masyarakat itu kan barang itu kelihatan mewah, tapi harga murah. Betul, begitu kan? Betul. Ekonomi kreatif kan begitu. Nah, maka itu saya sampaikan ke kawan-kawan nanti yang akan ikut dalam UMKM ini, ya kan? Bagaimana sebuah manik itu tidak lagi hanya di tangan, bisa diikat kepala, bisa nanti di dompet diproyeksikan, bisa nanti di tas bisa. Betul. Dan itu menarik gitu loh. Dan itu terjangkau. Nah, harapannya terjangkau. Betul, Pak. Dan juga tidak merugikan UMKM pelakunya kan gitu kan. Benar. Ibaratnya kalau sebuah produk itu dia habis, produknya itu taruhlah satu produksi dia habisnya taruh 5.000, mungkin sah-sah aja kalau dia menjual sampai 7.000 gitu kan. Ya. Kemudian juga terjangkau lah sama masyarakat ya kan gitu kan. Tuh. Apalagi yang datang ini insya Allah segmennya banyak anak-anak muda. Ya. Pelajar-pelajar juga ya Pak. Pelajar, mahasiswa. Jadi kalau dia kalau harga 50 ke atas rasanya mikir dia kan. Bener Pak. Karena dia belum makan siang lagi. Saya juga bakal mikir sih Pak, kalau misal mau beli sesuatu kayak aduh mahal banget gitu kan, pasti kita mikir lagi untuk mengeluarkan uang seperti itu. Jadi kita ada punya segmen yang nanti UMKM itu kita arahkan yang harga seperti itu. Tapi juga ada yang high gitu kan. Kan kita kan punya cara pandang dengan harga itu berbeda-beda kan. Betul. Itu sih, dari mahasiswa juga dan masyarakat kan pasti beda nih ya Pak, untuk melihat suatu barang itu harganya seperti ini tuh pasti punya pandangan yang berbeda. Seperti itu ya Pak. Luar biasa sekali. Dari Bapak sendiri nih Pak, apa sih pesan utama yang ingin disampaikan kepada publik melalui EBIP 2025 ini? Pesan nyata, datangi, kunjungi, saksikan, libatkan diri dalam kegiatan itu. Nanti ada menari bersama, ya kan? Ya, kalau ada kesempatan berfoto bersama sama teman-teman mancanegara, ya kan? Wah, sama opa-opa Korea. Benar sekali Bapak.
yang teman-teman bisa bahasa Korea, bahasa Rusia, manfaatkan. Nah, betul. Kan, siapa tahu nanti kenalan, kemudian jodoh kali ya. Nggak ada yang tahu ya, Maksudnya Pak. jodoh itu baik dia secara akademisnya dia bisa berkuliah di Rusia gitu ya. Kemudian ada jalurnya dia tahu, Iya, ada kan betul, sudah. Kita tadi kan memperkuat jejaring. Betul. Nah, kita tidak lagi membedakan. Nah, ini kita rubah. Kalau tahun lalu mungkin agak eksklusif ya, yang Iya. mancanegara kan. Yang tahun ini kita akan samakan. Jadi dari provinsi maupun dari kabupaten kota maupun sanggar dan paguyuban. Kita samakan mereka, misalkan nanti ada workshop tari Jepang gitu ya, tari pesisir ya, untuk ditarikan pada saat nanti penutupan, semua akan dilibatkan. Kemudian nanti setiap malam ada nama acara Country Nights. Nah, itu misalkan malam ini menjadi tuan rumahnya adalah Rusia. Nanti teman-teman itu kita libatkan juga, walaupun tidak semuanya perwakilan. Bagaimana menari Korea, bagaimana menari Polandia, ya kan? Bagaimana iya, benar-benar. mereka belajar bagaimana menari India. Ya kan? Oh, benar-benar Bapak. Nah, berarti memang dari ini tuh pesan yang ingin disampaikan tuh untuk teman-teman semua, terutama yang hadir gitu nanti ya Pak, untuk bisa meningkatkan relasinya juga. Betul. Karena ini tuh ajang internasional seperti ya Pak, jarang-jarang Kaltim kedatangan teman-teman dari internasional seperti itu. Ya harapannya teman-teman ya artinya kita menjadilah tuan rumah yang ramah, ya kan? Betul. Menjadilah tuan rumah yang begitu bisa membahagiakan, bisa menyamankan mereka, ya kan? Bisa memberi mereka itu edukasi yang bagus. Bahwa Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, ya kan? Manusianya, kemudian sumber dayanya, alamnya, ya kan, keramat tamahannya bisa diandalkan. Betul. Sesuai dengan sabta pesona. Nah, benar sekali Bapak, luar biasa juga tadi sudah ditutup dengan harapan dari Bapak Awang sendiri ya Pak, seperti itu. Terima kasih banyak ya Bapak Sama-sama, Awang atas Mbak Tasha. waktunya dan informasinya yang luar biasa hari ini. Semoga EBIP 2025 ini nanti bisa menjadi tonggak kebangkitan budaya dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Insya Allah, amin. Amin. Nah, pemirsa PKTV, EBIP bukan hanya sekedar festival, tapi sebuah gerakan, sebuah panggung kolaborasi antar generasi, antar budaya yang membawa Kalimantan Timur lebih dekat ke dunia. Nah, terus dukung pelaku kreatif lokal kita dan jangan lewatkan tentu saja EBIP 2025 ini. Saya Anastasia Fibriani pamit undur diri, sampai berjumpa di episode PKTV Talk selanjutnya. PKTV, Grecek Bene.